Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman. Di sini saya akan meneruskan petrofisika tentang latihan soal dan pembahasan porositas. Tentu bukunya sama seperti materi sebelumnya. Ya izinkan saya untuk membahas ya. Oke, langsung saja. Soal nomor satu, terdapat anggap ada reservoir berbentuk rectangular gitu ya, mempunyai panjang 10 miles, lebarnya 3 miles, dan ketebalannya 100 feet atau 100 kaki. Dan anggap porositas dari batuan sampel pada reservoir ya, itu 22%. Nah, kita suruh tentukan bulk volume. Oke. Nah, jadi langkah awal seperti ini, kita harus mengilustrasikan seperti apa bentuk reservoirnya. Berhubung di sini ditulisnya a rectangular reservoir, jadi kita anggap saja reservoirnya seperti balok gini ya. Nah, di sini dia mempunyai properties, jadi dia mempunyai sebelumnya kita harus ubah satuannya dalam kaki ya, biar gampang. Ini saya ubah dari panjangnya kan 10 miles. Nah, miles ke feet jadi kali 5280, lalu sedemikian rupa dengan lebarnya 3 miles saya ubah ke kaki jadi 3 kali 5280 dan 100 kaki ini sudah nggak usah dirubah, jadi seperti ini. Oke, nah kita gunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita hitung dulu volume bulknya. Nah, cara menghitung volume bulk itu kita tinggal layaknya ngitung itu ya, volume dari balok. Luas alas kali tinggi, luas alasnya berbentuk segi 4, jadi panjang kali lebar. Jadi seperti ini saya punya 3 kali 5280 dikali panjangnya 10 kali 5280 dikali tingginya 100, jangan lupa satuannya feet kubik. Nanti didapat 8364 kali 10 pangkat 10 feet kubik. Nah, setelah itu menurut rumus porositas itu kan volume pori dibagi volume bulk volumenya kan ya. Nah, sorry, di sini kita cari volume pori ternyata. Iya, volume pori. Nah, saya ingin mengetahui volume porinya berapa, jadi ya tinggal uh, porositas dikali bulk volumenya. Nah, di sini porositasnya 22% atau 22 per 100 atau 0,22 ya, dikali bulk volumenya 8364 kali 10 pangkat 10 seperti ini. Nah, kalau kita kalikan kita dapat 1840 kali 10 pangkat 8 feet kubik. Nah, kalau akan saya rubah ke blue barrel jadinya 3277 kali 10 pangkat 7 barrel. Wah, sangat besar ya tentunya. Dan kita memiliki reservoir dengan pour volumenya sekian. Oke, masih gampang ya. Gampang dong. Nah, kita lanjut soal kedua. Di sini soalnya terdapat variasi contour map below depicts porosity variation within a reservoir. Oke, garis mengoneksikan porositas yang sama. Nah, di sini kasusnya jika kita punya porositas panjangnya 10 miles, lebarnya 3 miles, dan ketinggiannya atau ketebalannya 100 kaki. Oh, di sini dia punya porositas rata-rata ya. Oke, jadi soal-soal seperti ini biasanya tipenya kita punya kasus porositasnya itu dalam ketinggian yang berselang. Jadi tidak satu ketinggian, tidak ketinggian tertentu seperti 5.000 kaki atau gimana. Biasanya ketinggiannya berselang 1.000 kaki sampai 5.000 kaki atau 5.000 sampai 10.000 kaki seperti itu. Nah, di sini ada beberapa section area ya. Di sini terbagi jadi 4. Jadi kalau kita lihat peta konturnya memang benar ini 4, 1 2 3 4. Oke, benar. Untuk areanya kita udah ada datanya, totalnya sekian. Porositas rata-ratanya dalam persen untuk area pertama, kedua, ketiga. Oke. Sebenarnya di sini kita tidak usah terlalu peduli ya di mana area yang 1, 2, 3. Ya, soalnya di sini saya tujuannya cuma ngitung doang. Jadi
Coba saya alihkan ke slide yang lebih lebar biar jelas. Saya kopikan datanya. Oke, seperti ini udah jelas. Oke, sekarang kita mau menghitung. Kita mau cari apa sih? Kita mau cari porositas. Oke. Porositas ya. Jadi berhubung ini datanya selang ketinggian dan ini cuma porositas rata-rata, kita mau menghitung porositas totalnya nih ceritanya. Oke, jadi langkah pertama kita harus tahu rumus ini dulu ya. Jadi kalau dikasih data berselang ketinggiannya, porositas rata-rata sama dengan sigma porositas di section tertentu dikali volume bulk volume di section tertentu dibagi bulk volume di totalnya. Nah, karena di soal ini kita punya ketebalan yang sama ya, sama-sama 100 kaki. Jadi kita cukup hitung sebenarnya luasnya aja. Karena luasnya sini beda-beda. Untuk ketebalannya sama, ini 100 kaki, 100 kaki, 100 kaki. Jadi cukup seperti ini aja. Oke, kalau kita jumlahkan ya, kalau kita kalikan, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, kita dapat sekian angkanya. Wah, gede banget ya, 9 juta, 9 berapa nih? Bukan 9 juta ini, lebih-lebih. Ya, intinya seginilah. Dibagi total areanya, kita tinggal kopikan data di sini 569.286.762 di sini, dan kita tinggal melakukan pembagian. Jadinya didapat 17,4 porositasnya. Oke, lanjut soal ketiga, an irregular piece of sandstone. Ya, jadi di sini kita punya sampel sandstone, bentuknya irregular. Dia mempunyai massa 35,25 gram. Dan ketika dilapisi dengan varnish, massanya bertambah jadi 36,55 gram. Kita suruh hitung porositas dari batuan jika batuan yang telah dilapisi varnish menghilangkan 15,7 mili air ketika ditenggelamkan sepenuhnya. Ini data tentang raw atau massa jenisnya ya. Oke, saya ada gambarannya. Jadi di sini kenapa dia dilapisi varnish ya? Karena dia kan mau ditenggelamkan nih. Kita kan mau ngitung porositasnya kan dari batuan sampel. Nah, ini ada sebuah metode. Sebenarnya beragam metodenya cara kita menghitung kalau kita bicara tentang laboratorium. Banyak sekali metode untuk menghitung sebuah porositas dari batuan sampel. Nah, salah satunya adalah dengan metode seperti ini. Ya, saya agak lupa percobaannya ya, tapi saya bisa membayangkan gitu. Dia dilapisi varnish karena ketika si praktikan mau mencelupkan sampel sandstone di dalam air, dia tidak mau ruang-ruang kosong yang ada dalam sandstone itu terisi air. Jadi si praktikan ingin tetap menjaga agar volume poringnya tetap tidak terisi fluida. Maka dari itu dia dilapisi oleh varnish untuk menjaga air masuk ke dalam pori-pori si sandstone. Oke, langkah pertama adalah kita hitung volume grain-nya. Nah, volume grain kalau teman-teman masih ingat kan berawal dari rumus rho sama dengan massa per volumenya. Kalau kita ngitung volume grain berarti rho-nya kita pakai rho grain sama dengan massa grain-nya 35,25 yang sebelum dilapisi varnish, karena grain-nya kalau kalian hitung yang setelah dilapisi varnish bukan grain ya, grain plus varnish gitu. Nah, 35,25 dibagi 2,65 dia data dari rho grain-nya. Didapat 13,3 cm kubik. Nah, terus kita hitung volume varnish-nya. Nah, karena massa varnish-nya itu kan massa sampel yang telah dilapisi dikurangi massa sampel yang sebelum dilapisi. Kita mau cari massa varnish-nya. Jadi 36,55 dikurangi 35,25 dibagi rho atau massa jenis dari varnish-nya. 1,8 gram per cm kubik. Didapat 0,72 cm kubik. Oke. Langkah selanjutnya kita hitung bulk volume-nya. Nah, caranya gimana? Bulk volume itu kan volume total ya. Bulk volume itu volume pori ditambah volume dari grain. Nah, caranya 15,7 ini angka dari mana? Angka dari sini. Ya, jadi kalau teman-teman udah belajar tentang Archimedes, ya Archimedes gitu,
Jadi ketika sebuah benda dimasukkan dalam air dan air itu akan mengalami kenaikan level permukaan atau tumpah gitu, selisih kenaikannya atau tumpahnya air itu setara dengan volume benda yang kita celupkan. Jadi kalau di sini kata-katanya ada sampel batuan yang telah dilapisi vernis, dia dapat menghilangkan 15,7 mili ketika dia ditenggelamkan. Ketika dia ditenggelamkan artinya volume sampel yang telah dilapisi vernis itu 15,7. 15,7. Nah, berhubung dia masih volume dengan vernis, kita harus kurangi volume vernisnya agar kita dapat bulk volumenya. Di sini kita dapat 14,98. Oke. Setelah itu kita tinggal hitung porositasnya. Jadi porositas kan per volume dibagi bulk volume. Per volumenya berarti volume dari bulknya dikurangi volume grain ya, karena bulk volumenya kan grain volume ditambah per volume. Jadi kalau kita cari per volume, bulk volume dikurangi grain volumenya. Seperti ini dibagi bulk volumenya. Nah, didapat 11,2%. Nah, tipe porositas ini merupakan porositas absolut atau total. Jadi, apa sih bedanya porositas absolut sama porositas efektif? Kalau porositas efektif, kita melibatkan pori-pori yang hanya terkoneksi atau dia berhubungan saja. Jadi teman-teman harus tahu kalau di dalam sebuah sampel gitu, terus sandstone di sini kasusnya, pori-pori itu ada yang berhubungan, ada yang nggak berhubungan. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau berhubungan tuh dia terdapat koneksi. Jadi si fluida itu akan mengalir terus melalui pori-pori itu. Jadi terhubung, pori-porinya terhubung. Nah, kalau pori-pori yang tidak terhubung, itu biasanya pori-porinya itu terperangkap di antara grains batuannya. Nah, jadi kalau absolut itu kita nggak peduli apakah dia pori-pori terhubung atau tak terhubung. Intinya kita melibatkan semua pori-pori di situ, maupun terhubung atau tak terhubung. Nah, kalau yang didapat porositas efektif, nilai porositas efektif, itu kita hanya melibatkan interconnected pore atau pori-pori yang terhubung. Begitu ya. Berhubung di sini ketika dicelupkan itu pori-porinya masuk semua, maksudnya pori-porinya hitungannya terhitung semua, maupun itu interconnected atau non-connected pore. Jadi ini dapatnya angka 11,2% itu porositas absolut. Oke, soal nomor 4. Oh, sorry. Sepertinya soal nomor 4 ini meneruskan pada soal sebelumnya ya. Jadi varnish coating dalam sampelnya dihilangin sekarang. Lalu sampelnya ditenggelamkan ke air. Jadi ketika dia ditenggelamkan, terdapat gelembung-gelembung yang keluar dari sampel batuannya ke atas permukaan air. Ketika gelembung air itu berhenti, sampelnya ditimbang ketika sampelnya masih dalam air. Oh, satuannya dynes ya, bukan Newton di sini. Oke, nggak apa-apa, kita pakai satuan cmg. Dan beratnya 21.300 dynes. Nah, asumsikan kamu tidak tahu komposisi batuan. Nah, oke, kita tidak tahu komposisi batuannya apa. Lalu kita suruh cari porositas dari batuannya. Oke. Jadi kan kita tidak tahu ya gimana komposisi batuannya, otomatis kita tidak bisa pakai row di sini karena kita nggak tahu batuannya apa, dan berarti kan kita nggak tahu massa jenisnya itu apa. Oke, berarti kita bisa pakai hitungan lain. Nah, langkah pertama yang dilakukan, kita harus menghitung berapa sih berat sampel dalam air. Nah, berat sampel dalam air, kalau data sebelumnya kan sampelnya kan ukurannya mempunyai massa 35,25 kan ya. Berarti kalau kita cari berat, kita tinggal kali konstanta gravitasinya 980. Jadi didapat 34.545 dynes. Lalu langkah berikutnya kita hitung berat sampel dalam air. Berat sampel dalam air di sini udah diketahui 21.300. Nah, sekarang kita hitung berapa sih sebenarnya berat dari kehilangan airnya. Nah, ini bisa kita hitung kalau
kita bisa pakai cara gini, berat sampel dalam air dikurangi berat berat sampel dalam udara dikurangi berat sampel dalam air. Sorry ya, ini air ini udara ya. Nanti kalau saya salah sebut, sorry, kurang fokus. Nah, kenaikan dari level permukaan airnya itu kita saya ulangi ya, kenaikan dari level permukaan air kan kita bisa tahu kalau kita mengurangi antara berat sampel dalam udara dikurangi berat sampel dalam air. Nah, itu kenaikan airnya. Otomatis kenaikan level air ini merepresentasikan volume dari eh dari berat kehilangan air ini kita bisa hitung volumenya. Volumenya kita bisa hitung seperti ini. Tentu pakai rumus itu ya, rho sama dengan M per V. Kita dapat 13,52 cm kubik. Nah, volume dari kilangan air ini itu sebenarnya merepresentasikan bulk volumenya. Grain volumenya. Nah, grain volume kita dapat 13,52. Setelah ini, lalu kita bisa cari porositasnya. Kita berarti kan volume pori kan berarti bulk volumenya dikurangi grain volumenya. Bulk volume itu dari soal sebelumnya kita udah dapat 14,98 dikurangi 13,52 dibagi bulk volume 14,98 didapat 9,7%. Nah, jenis apakah porositas ini? Porositas ini tuh jenisnya porositas efektif ya. Karena kita hitung ketika si fluida atau airnya itu hanya memasuki pori-pori yang terhubung. Gimana saya bisa tahu dari kata-kata ini? Ketika ada gelembung udara berhenti. Nah, gelembung udara itu sebenarnya mengindikasikan bahwa ketika kita celupkan sampel dalam air, maka si fluida itu akan masuk dalam pori-pori sampelnya ini dan mendesak udara untuk keluar. Nah, tentunya fluida mengalir hanya jika dia mengalir di pori-pori yang terinterkoneksi kan. Makanya itu karena kita memperhitungkan pori-pori yang terinterkoneksi, nah di sini kita dapat porositasnya itu porositas efektif. Begitu. Oke, sekarang nomor 5. A sensor core plug is 1 inch in diameter, 2 inch long, and has a mass of 6,56 grams. Oke. Jadi di sini soalnya itu ada core dari sandstone, dia mempunyai 1 inci diameternya, panjangnya 2 inci, masanya 56,6 grams. Ketika dia jenuh air, artinya ketika kita isi air full air gitu, masanya bertambah 60,9 grams. Wah, tentunya massa yang bertambah ini kita ketambahan massa dari air. Kita suruh menghitung porositas batuannya. Oke, langkah pertama, kalian harus punya bayangan core itu seperti apa sih. Kalau di lapangan itu core-nya seperti ini, dia bentuknya biasanya silinder panjang atau tabung gitu ya, panjang seperti ini. Nah, berarti kita bisa tahu karena ini dijenuhkan oleh air, dan ketika dia ditimbang setelah jenuh itu masanya 60,9, artinya massa air yang mengisi di pori-pori ini kan 60,9 dikurangi 56,6, jadinya 4,3 grams massa air dalam sampel. Lalu dari massa air dalam sampel kita bisa tahu volume air yang mengisi di sini. Tentunya dengan rumus rho sama dengan massa per volume. Dengan rho air itu 1 gram per cm kubik. Jadinya kita tahu volume airnya 4,3 cm kubik. Nah, bulk volume kita bisa hitung menggunakan volume dari tabung atau silinder. Luas alat kali tinggi, luas alatnya berupa lingkaran ya, pi r kuadrat kali tinggi. Jadi pi r-nya itu seperti ini kali tinggi. Oke, tingginya seperti ini. Kita ubah dulu dari inci ke sentimeter. Seperti ini ya. Jadi kita dapat 25,74 cm kubik. Oke, kita dapat menghitung porositasnya, yaitu per volume dibagi bulk volume. Per volumenya itu 4,3. Nah, kenapa kok 4,3 bukannya 4,3 itu volume dari waternya? Nah, gini logikanya.
Ketika core ini dialiri air, yang dijenuhkan dalam air, ya artinya airnya itu sampel ini tuh jenuh akan air. Nah, air kan fluida kan bergerak. Pasti dia akan jenuh ketika fluidanya itu bergerak jika dan hanya jika dia melewati volume porinya. Nah, volume pori di sini artinya kalau dia bisa memenuhi, kalau saya aliri selang di sini ya, saya aliri selang dan dia jenuh sampai ke sini, artinya kan airnya akan mengalir dari sini ke sini kan, dia akan merembes gitu. Merembesnya tentu lewat pori-pori. Pori-pori apa? Pori-pori yang terhubung, yang saling terhubung. Kenapa saling terhubung? Karena ya kalau nggak saling terhubung, dia airnya bakal stuck di sini, nggak bakal sampai ke sini. Kalau airnya bisa menjenuhi dari sampel ini, artinya kan si air itu akan mengalir melewati pori-pori yang saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi kita dapat di situ sebenarnya nilai porositas efektif, bukan porositas absolut. Jadi seperti itu. Nah, berhubung kita bisa tahu per volumenya itu dari volume of water-nya, volume air yang mengisi core sampel ini. Itu cukup untuk merepresentasikan bahwa volume airnya itu merupakan volume pori-pori efektif. Makanya kenapa di sini kita pakai volume of water, bulk volume-nya pakai ini, jadi nilainya didapat 16,7%. Dan jenis porositasnya merupakan porositas efektif. Oke, selesai. Terima kasih. Maaf kalau ada salah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.